Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Terpujilah Tuhan hari demi hari. Tuhan menyertai kita. Allah itu keselamatan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita memulai ibadah minggu pagi ini. Kita mau berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan Tuhan di mana saat ini kami ada sebagaimana adanya karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu pagi ini kami akan memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kau hadir tengah-tengah kami dalam Roh-Mu yang kudus. Urapan Tuhan berada di atas hamba Tuhan yang melayani pagi hari ini. Kalau masih ada kuasa roh yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, di dalam nama Yesus keluar dari hati dan pikiran kami. Kami muliakan agungkan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun kita berada, hari ini sama-sama kita mau memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita mau menaikkan pujian ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar dan kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan. Nah, sama-sama kita mau serukan. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan, sama-sama kita mau serukan. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Iblis gemetar dan kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Sama-sama katakan, nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari Bapak Ibu saja di rumah katakan nama Yesus, nama Yesus. Dialah
Nama di atas segala nama. Dialah Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, nama yang mengalahkan segala nama. Dia mengalahkan setiap musuh kita. Dialah Yesus yang memberikan kita kemenangan. Mari sekali lagi bersama-sama dengan saya katakan, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Mari sekali sama-sama katakan, nama Yesus di atas segalanya. Berikan suara-suara yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, tidak terasa kalau minggu ini adalah minggu terakhir di bulan yang ke-6. Setengah tahun sudah kita lewati, 2021. Dan kalau hari-hari ini kita melihat kembali bahwa kasus COVID kembali menanjak. Tapi saya yakin dan percaya apapun yang sedang terjadi sekarang, Tuhan Yesus tetap pegang kendali di dalam kehidupan kita. Kalau kita belum melihat mungkin rencana Tuhan dalam hidup kita, kalau mungkin kita belum melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, mari hari ini kita mau tetap percaya akan hati Tuhan bagi setiap kita. Ajar kami Tuhan untuk mengerti setiap rencana-Mu, dan ajar kami untuk selalu kami berharap pada-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari tetap percaya, tetap berharap apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi mari jangan lepaskan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab dialah yang menopang hidup kita. Sebab dialah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku mengerti. Ajar kami untuk mengerti Tuhan setiap rencana-Mu. Ajar kami selalu berharap. Ajar ku berharap hanya padamu. Dan pimpinlah setiap langkah kami. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, Kau yang ajaib bagi kami. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhan, ku heran
Tuhanku. Heran perbuatanmu. Dengan iman kami mau nyatakan Kau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajar ku mengerti. Mungkin kami gak ngerti sekarang rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mungkin kami mempertanyakan segala rencana-Mu dalam hidup kami. Tapi ajar kami agar selalu berserah kepadamu Tuhan, padamu, dan pimpinlah setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Lah jalanku dalam terang firman-Mu, dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ajarku mengerti, ajarku mengerti. Mari tetap bertahan dalam rencana Tuhan. Meskipun kita belum melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, tapi percayalah Dia selalu berdaulat atas hidup kita. Tetap berserah pada Yesus, tetap pegang tangan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu Tuhan, dalam terang firman-Mu. Dan ajar kami selalu berharap padamu Tuhan. Harap hanya padamu, sebab kami percaya Kau Bapa yang selalu mempunyai rancangan yang sempurna dalam hidup kami. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, Kau heran bagi kami. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau selalu mengadakan segala yang kami perlukan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku, Kau ajaib segala rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Bapakku ajaib. Bapakku, kami percaya Tuhan, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku
heran perbuatanmu. Mari dengan iman sama-sama katakan, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari sekali lagi dengan iman sama-sama katakan, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup mengadakan apa yang kami perlukan Tuhan. Kau sanggup mengadakan apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk mengerti segala rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh Yesus, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sebab kini kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu, kuasa-Mu kuatkan kami untuk berharap pada-Mu Tuhan. Dasarku berharap. Sama-sama katakan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku mari percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mari tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dan dasar kami untuk berharap. Dasarku berharap, kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sana Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di rumah. Sama-sama kita mau katakan, kini aku percaya, kini aku percaya. Tiada
tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami mau berserah pada-Mu Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dimanapun kita berada saat kita menyaksikan tayangan ini, buat kita yang mungkin ingin menyerah dengan hidup ini, buat kita yang mungkin sedang bertanya-tanya akan masa depan kita, Tuhan, kami mampu gak untuk melewati ini semua? Buat kita mungkin yang masih bertanya-tanya, kapan COVID ini akan berlalu? Kita gak ada yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi satu hal, hari ini, di rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, mari tetap percaya akan rencana Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Kalau kita pakai kekuatan kita nggak mampu untuk menghadapi ini semua. Kalau kita pakai akal logika pikiran kita nggak akan mampu menghadapi ini semua. Tapi mari dengan imanmu, mari dengan mata imanmu, kita mau melihat bahwa kuasa Tuhan tetap sempurna, bahwa rancangan Tuhan tetap sempurna bagi kita. Mari dimanapun kita berada hari ini, sama-sama kita mau menaikkan pujian ini kembali. Bersama-sama dengan saya kita mau katakan, kini kami percaya Tuhan, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Buat engkau yang mungkin hari ini mau menyerah, buat engkau yang mungkin hari ini sedang depresi, bangkitkan kembali imanmu, bangkitkan kembali jiwamu. Dan sama-sama kita mau katakan hari ini, kami mau berserah dan kami percaya kepada Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tetap percaya pada Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuasa-Mu kuatkan kami untuk berharap Tuhan. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagi setiap kami. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti
sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu. Mari tetap setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, kami gak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Kami gak tahu apa yang terjadi di masa depan kami. Tapi kami tetap percaya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Ajar kami berharap, ajar kami untuk selalu berserah kepada-Mu Tuhan. Karena kami gak mampu kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Hanya bersama dengan Tuhan kami dapat lewati semua. Tuhan, hari ini dimanapun kami berada, kami mau sama-sama berdoa untuk orang-orang yang sedang kehilangan pengharapan. Untuk orang-orang yang sedang bertanya-tanya akan kehidupannya. Bapa, tolong mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Dan ajar kami untuk kami juga bisa menolong mereka sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Agar melalui hidup kami dapat bersinar. Agar melalui hidup kami dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Dimanapun kami berada, siapapun kami Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan ini, agar menjadi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan bantu kami agar kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami mau mengakhiri pertandingan hidup kami dengan kesetiaan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan, inilah rasa ucapan syukur kami dan rasa percaya kami kepada Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkannya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajar kami untuk kami melakukan firman-Mu. Dan biar firman-Mu tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam kehendak-Mu. Doa kami, harapan kami. Biar kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Siapkan hati kita, Alkitab kita dan catatan kita mungkin. Untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini dengan tema pilihan hidup. Dalam bacaan Alkitab di dalam Yehezkiel 14 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca ayat-ayat ini. Yehezkiel 14 ayat 1. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku?
Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi, aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu. Supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya. Aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memusnahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikian firman Tuhan Allah. Firman Tuhan pagi ini dengan tema pilihan hidup yang terambil dari Yehezkiel pasal 14 ayat 1 sampai dengan 11. Jika kehidupan ini diibaratkan sebuah huruf, maka hidup ini akan berawal dari huruf B. Ya. Huruf B. Artinya birth, lahir. Dan berakhir dengan huruf D, death, meninggal. Tetapi di antara kedua huruf B dan D ada huruf C, yaitu choice atau pilihan. Kita semua menyadari hal tersebut. Hidup adalah sebuah pilihan. Hidup senantiasa menawarkan pilihan. Pagi hari kita telah diperhadapkan pada pilihan. Akan bangun atau untuk bekerja atau akan menarik selimut dan melanjutkan tidur sampai siang. Untuk sarapan, kita diperhadapkan pada pilihan akan makan apa. Nasi atau roti. Ya. Maupun belajar akan bermain atau menikah atau hidup melajang. Mau tersenyum atau mau marah. Mau menyapa orang atau mau acuh tak acuh. Mau lakukan perawatan medis atau alternatif. Ya, dan sebagainya. Ada begitu banyak pilihan dalam setiap aspek kehidupan. Yang menarik atas semua pilihan dalam hidup itu adalah konsekuensi
yang harus ditanggung untuk pilihan yang diambil itu. Nah, hal itu tergambar dengan jelas yang kita baca dari Yeskiel 14 ayat 1 sampai dengan 11. Ayat 1 sampai dengan 6, jika umat memilih untuk bertanya tentang kehendak Allah, meminta petunjuk dari Allah, maka dampaknya Allah sendiri yang akan menjawab, akan menyapa umatnya sendiri untuk memikat hati mereka. Supaya pilihan yang diambil umat Allah adalah memprioritaskan Allah. Kembali hidup sebagai umat pilihan. Allah mau di dalam hidup kita ini menyaksikan Allah akan menunjukkan murkanya. Ia menimpakan penghukuman kepada umatnya. Pilihannya dengan melenyapkan mereka. Tidak sampai di situ saja. Ya, ayat 7 sampai 11 menyaksikan Allah akan menunjukkan murkanya, ia akan menimpa penghukuman kepada umat pilihannya dengan melenyapkan mereka. Mengapa? Karena umat telah memilih untuk tidak lagi memprioritaskan Allah di dalam hidup mereka. Dan Allah lain yang mereka sembah. Penghukuman Allah adalah dampak dari konsekuensi dari pilihan diambil oleh umat. Dengan harapan terjadi pertobatan sungguh-sungguh. Umat kembali memprioritaskan Allah. Dengan kata lain, jika kita melihat Yeskiel 14 ayat 1 sampai 11, maka kita akan mengatakan hanya ada satu pilihan hidup, yaitu memprioritaskan Allah. Kehendaknya dalam hidup kita. Marilah kita belajar memilih untuk memprioritaskan Tuhan. Kehendaknya dalam hidup kita. Kita mau memprioritaskan Tuhan. Ya, memprioritaskan Tuhan. Ya, kita mau lihat Tuhan yang pertama, ya, paling utama dalam kehidupan kita, maka kita tak akan pernah menjadi yang terakhir. Oleh sebab itu, pilihlah yang baik. Kita mau memprioritaskan Tuhan, ya. Hidup selalu diadakan dengan pilihan. Ya. Satu contoh, semua begitu kita bangun tidur, dari ujung kepala sampai telapak kaki, semua ada pilihan. Ya, kita memilih tentu yang terbaik, yang baik. Ya, oleh sebab itu senantiasa kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup itu. Karena itulah yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan pasti memberkati kita. Kita mau berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa telah mempelajari firman Tuhan pagi ini. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Biar kami senantiasa memprioritaskan Tuhan. Mengutamakan dari yang lain, mendahulukan dari yang lain. Karena Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Timothy Budi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya yakin dan percaya berkat firman Tuhan itu akan terus tertanam, bertumbuh, berbuah dan menguatkan setiap kita untuk kita bisa menjalani hari-hari ke depan kita. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Tuhan terus berkati, Tuhan terus memberikan hikmat, dan biar apapun yang Bapak Gembala lakukan dapat memberkati setiap kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk pengumuman minggu ini tetap ada doa pagi, ada doa siang, dan nanti Bapak Ibu bisa melihat pengumumannya di layar Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan dalam ibadah raya minggu, dapat memberikan persembahannya dengan beberapa cara, dan Bapak Ibu bisa melihat kembali di layar Bapak Ibu. Mari kita akan akhiri ibadah raya minggu hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama doa syafaat dan nanti kita juga sama-sama akan menerima doa berkat. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Apapun keadaan kita hari ini, mungkin di sekeliling kita tidak ada yang tahu kekhawatiran kita, impian kita, ketakutan kita. Tetapi sedalamnya hati kita, Tuhan tahu apa pergumulan kita, apa harapan kita. Bagian kita hanya tetap percaya dan lakukan yang terbaik dengan apa yang ada di tangan kita sekarang. Bagian kita agar kita tetap berserah kepada Tuhan. Bagian kita tetap percaya akan janji dan rencana Tuhan. Dan setelahnya kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dia tahu sedalamnya hatimu. Dia tahu betapa beratnya beban hidupmu. Dia tahu betapa besarnya harapanmu. Dan dia juga tahu bagaimana caranya mewujudkan itu semua dalam kehidupanmu. Tetapi tetap biarlah kehendaknya yang jadi dalam hidup kita. Mari hari ini dimanapun kita berada, serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan percayalah akan kehendaknya yang terbaik dalam kehidupanmu. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh
dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalam kesesakan kami, dalam kemenangan kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Tuhan, hari ini kami mau sama-sama berdoa, kami satukan hati kami. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk kasus COVID yang terus menanjak kembali. Tuhan, lindungi setiap kami, jagai setiap kami. Tolong kami Tuhan, untuk orang-orang yang sedang berjuang melawan COVID. Kami berdoa bersatu hati dimanapun mereka berada. Ada pengharapan Tuhan, ada kesembuhan yang terjadi. Tapi kami tetap mau percaya akan kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Biar apapun yang akan terjadi, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kami. Kemanapun kami berada, kemanapun yang akan kami hadapi, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kami harus melewati badai hidup, kalau kami harus melewati beban hidup, kalau kami harus melewati segalanya ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik. Dan kami juga tetap belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau Tuhan tidak menolong kami pun, kami tetap akan percaya akan kuasa Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berdoa sekali lagi Tuhan untuk setiap tenaga kesehatan, untuk setiap mungkin perawat dokter yang ada, dan bagi mungkin Tuhan yang sedang kekurangan ranjang atau sedang kekurangan tempat untuk menampung untuk kasus COVID yang semakin tinggi. Tuhan, tolong kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berserah penuh akan rancangan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami juga Tuhan dimanapun kami berada, untuk kami tetap menjaga protokol kesehatan, untuk kami tetap menjaga kesehatan kami. Karena itu bagian kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan saat kami melakukan yang benar, dan kami percaya ada perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang menyaksikan tayangan ini, yang sedang bersama-sama sedang ibadah, untuk setiap beban hidup, untuk setiap pergumulan hidup, untuk setiap apapun yang sedang kami hadapi. Tuhan, tolong kami yang sedang mungkin kehilangan pekerjaannya, yang sedang berdagang, yang sedang mengalami mungkin segala hal yang kami gak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami berserah kepada Tuhan. Karena kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Untuk yang sedang mengalami permasalahan keluarga, untuk yang sedang mengalami segala permasalahan dalam pekerjaannya Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berserah, berharap sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar waktu-waktu yang akan kami hadapi ini semua, kami mau menyerahkannya. Dan tolong Tuhan bantu kami agar kami kuat tetap bertahan dalam iman kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, untuk kesehatannya,
Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, agar melalui kehidupan mereka, kami terus dapat belajar Tuhan. Bagaimana kami bisa menjalani hidup kami, bagaimana kami bisa bertanding dalam pertandingan iman kami. Dan terus Tuhan berkarya dalam kehidupan Bapak dan Ibu Gembala kami. Kami berdoa untuk gereja di mana kami beribadah, di mana kami bertumbuh. Gereja yang gak sempurna ini Tuhan, tapi kami mau belajar untuk kami menjadi serupa dan segambar dan menyempurnakan diri kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama belajar menerima setiap perbedaan yang ada. Kami mau juga menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada di setiap jemaat, di setiap hamba Tuhan, di setiap para pelayan Tuhan. Agar kami mau sama-sama belajar bahwa kami gak bisa bertumbuh sendiri, kami gak bisa untuk maju sendiri. Tapi yang kami butuhkan untuk kami bersama-sama bertumbuh, untuk kami sama-sama belajar, bersama-sama mencapai tujuan kami, untuk sama-sama kami belajar bergandengan tangan, untuk kami sama-sama belajar memenangi pertandingan iman kami, sehingga kami boleh bersama-sama untuk mengakhiri garis finish kami, mencapai garis finish kami, dan kami boleh mengakhiri pertandingan hidup kami bersama-sama. Dan kami akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Sekali lagi Tuhan, tolong kami, bantu kami. Berikan kami hikmat untuk apa yang harus kami lakukan. Untuk apa yang harus kami putuskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa untuk Modern Land di mana gereja kami ada, di sekitar kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi sekitar kami. Berdoa juga Tuhan, sekali lagi Tuhan, untuk setiap orang-orang yang sedang membutuhkan pekerjaan, kehilangan pekerjaan, dimanapun mereka berada yang mungkin sedang membutuhkan pengharapan, membutuhkan Tuhan pertolongan dari Tuhan. Tuhan kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada mujizat, ada Tuhan topangan, dan ada yang kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu dan rencana-Mu selalu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk presiden, para menteri, gubernur, dan seluruh Tuhan, para pegawai negeri yang ada, untuk mereka bekerja dengan baik dan benar bagi Indonesia. Negara di mana tempat kami tinggal, yang sedang berjuang Tuhan di dalam bidang ekonomi, sosial, dimanapun Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Melalui doa kami topang Tuhan agar mereka diberikan hikmat yang daripada Tuhan. Terutama sekali lagi kami bersatu untuk kasus COVID Tuhan. Agar pemerintah dengan hikmat Tuhan dapat menyelesaikannya, dapat mungkin mengaturnya dengan baik Tuhan. Agar kasus ini dapat terkendali. Tapi semuanya ini sekali lagi kami serahkan ke dalam kehendak Tuhan. Dan kami tetap mau turut akan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani pagi hari ini. Berkati Tuhan kami semuanya yang ada. Dan berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Kami percaya Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu. Dan Kau curahkan berkat-Mu. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Kami percaya Engkau kuduskan segala persembahan Tuhan, biarlah boleh menjadi kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Mari saudara, kita angkat tangan kita, angkat hati kita kepada Tuhan. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datanglah. Tuhan Yesus menjemput kita bersama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja untuk mendatangkan setiap kebaikan Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku yang terlebih besar, besar. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan untuk memulihkan setiap hidup kami. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Selamat hari Minggu, happy Sunday untuk kita semua. Tetap kita mengikuti dan melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. GPI Keluarga Allah.